Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Warta Nasional di mana saja Anda berada. Kembali kami dari Media Warta Nasional ingin melaporkan terkait hasil liputan berita Indonesia tentang kegiatan pendidikan di pesantren Mahat Al-Zaitun. Di Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun ada sebuah organisasi pendidikan atau organisasi santri yang disebut dengan OPMAS. OPMAS inilah yang mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun di bawah binaan langsung Abdussalam Panji Gumilang. Di dalam OPMAS itu sendiri terdapat sebuah organisasi yang disebut dengan Pandu Pembela Umat dan Kemanusiaan atau PPUK, atau yang lazim disebut Pramuka. Kegiatan kepanduan telah diselenggarakan di Al-Zaitun sejak tahun ketiga, tahun 2001, yang diwadahi oleh PPUK. Kegiatan yang diselenggarakan menitik beratkan pada pembinaan kedisiplinan dan kepemimpinan. Seluruh santri wajib mengikuti kegiatan tanpa kecuali dan menjadi persyaratan untuk menduduki organisasi pelajar. Kepanduan di Al-Zaitun memiliki seragam khas, baju biru laut sedangkan celananya biru dongker yang dilengkapi atribut seperti kacu dan topi laken. Pada perkembangan berikutnya, Al-Zaitun pun menyelenggarakan kegiatan kepramukaan yang bersinergi dengan organisasi kepramukaan di Indonesia. Karenanya, pada tahun 2012 Al-Zaitun dikukuhkan sebagai gugus depan komunitas. Dalam kegiatan kepanduan ada juga yang disebut dengan Paskibra. Sebuah pembinaan nasionalisme kepada pelajar dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui kegiatan Paskibra. Pelajar yang tergabung dalam Paskibra dibina secara intensif mengenai keterampilan baris berbaris, pengetahuan tentang upacara-upacara, dan sikap nasionalisme. Mereka senantiasa dilibatkan dalam setiap event-event di kampus Al-Zaitun. Ini adalah sebuah bukti nyata di mana Al-Zaitun mendidik generasi bangsa dengan jiwa kebangsaan yang sangat tinggi guna menumbuhkan rasa cintanya terhadap tanah air Indonesia. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang menuding Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun adalah sebuah pondok pesantren yang menjadi sarang teroris. Tentu saja ini adalah sebuah tudingan yang sangat keji dan sangat tidak bisa dibuktikan. Namun anehnya, pemerintah saat ini seolah-olah mempercayai tudingan-tudingan yang sungguh itu merupakan sebuah hoax besar. Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun juga didukung oleh perpustakaan yang kini menjadi perpustakaan Mahat Al-Zaitun ini saat ini masih berbentuk sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Al-Hayat, digunakan untuk kegiatan peribadatan harian seperti sholat 5 waktu. Merupakan masjid persiapan atau masjid i'dadi dengan luas 5.000 meter persegi dan dapat menampung kurang lebih 7.000 jamaah. Mulai dibangun pada 1 Januari 1999 dan selesai pada Juni 1999. Selain Masjid Al-Hayat,
juga telah dibangun atau sedang dibangun sebuah masjid besar yang diberi nama Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid Rahmatan Lil Alamin ini adalah merupakan hadiah besar dari umat Islam bangsa Indonesia. Masjid Rahmatan Lil Alamin adalah sebuah masjid yang sangat monumental. Setiap peradaban selalu meninggalkan jejak berupa karya masterpiece yang monumental. Begitu pula peradaban Islam yang banyak mewariskan bangunan-bangunan sebagai simbol jati diri pada masanya. Masjid Raya Damaskus, Masjid Al-Azhar, Masjid Ibnu Tulun, Masjid Kairawan, Masjid Cordoba, Istana Alhambra, dan sebagainya. Kini sudah waktunya umat Islam bangsa Indonesia menghadiahkan sebuah masjid monumental, yakni Masjid Rahmatan Lil Alamin. Masjid Rahmatan Lil Alamin yang terletak tepat di tengah-tengah kompleks Mahat Al-Zaitun kini sedang dibangun di atas area seluas 6,5 hektar. Sedangkan bangunan masjidnya yang 6 lantai itu sendiri berukuran 99 kali 99 meter atau sekira 1 hektar. Setiap dimensi masjid mempunyai makna filosofis. Ukuran bangunan masjid yang 99 kali 99 meter merefleksikan Asmaul Husna. Masjid ini berlantai 6, simbol dari arkanul iman. Selain itu, masjid ini memiliki 5 buah kubah. 1 kubah besar yang dikelilingi oleh 4 kubah yang lebih kecil, seperempat lingkaran. Itu pun ada maknanya. 4 kubah kecil itu merupakan simbol dari 4 mazhab besar dunia: mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan kubah besarnya merupakan risalah Muhammad yang menaungi keempat mazhab tadi. Dan pada setiap puncak sudut masjid terdapat 8 kubah yang melambangkan 8 penjuru mata angin sebagai simbol seluruh penjuru dunia. Masjid berlantai 6 ini jika ditambah lantai basement sesungguhnya 7 lantai, mempunyai total ketinggian 73,125 meter hingga ke puncak kubah. Di tengah-tengah bangunan masjid terdapat avoid, ruang yang tembus dari lantai 1 hingga puncak cerukan kubah utama dengan ukuran 36 kali 27 meter yang langsung berhadapan dengan mihrab masjid setinggi 15 meter. Pada sisi avoid itulah berdiri 6 lantai masjid yang masing-masing setinggi 7 meter. Pada setiap lantai dibuatkan 2 lantai mezanin masing-masing setinggi 3,5 meter, sehingga jika dihitung berdasarkan jumlah lantai mezanin maka sesungguhnya masjid ini mempunyai 12 lantai. Lantai mezanin ini dimanfaatkan untuk perkantoran, toilet, dan ruang wudhu. Antar lantai mezanin dihubungkan dengan eskalator. Untuk masuk ke lantai dasar masjid, pengunjung bisa masuk dari 4 gerbang utama setinggi 28,86 meter dengan lebar 24,8 meter. Sebelum itu, pengunjung akan menapaki 14 trap anak tangga yang tidak terlalu mendaki dan ukuran dirancang agar penapakannya tidak lelah, sebab setiap trap mempunyai dimensi 15 cm dan lebar 60 cm. Komplek masjid
Seluas 6,5 hektar ini dikelilingi oleh jalan utama, masjid sepanjang 1 km masing-masing, sisi sepanjang 250 meter dengan lebar jalan 12 meter. Dan di 4 sisi halaman masjid dihiasi dengan taman seluas 118,5 meter firkan. Konstruksi, pondasi dan interior masjid ini dirancang bisa tahan ratusan tahun hingga ribuan tahun. Oleh karena itu, pemilihan material dan konstruksi masjid dipilih yang terbaik. Masjid semonumental ini pun tak luput dari fitnah atau tudingan keji dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Al-Zaitun dituding mempunyai bunker di bawah Masjid Rahmatan lil Alamin, yang hingga saat ini tudingan itu tidak dapat dibuktikan.